Saat ini saya berada di areal konservasi multifungsi Hutan Mayung Merapun di Putra Agro Persada, di mana Hutan Mayung Merapun ini dibangun sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan terkait kelestarian lingkungan. Hutan Mayung Merapun ini dibangun untuk perlindungan terhadap flora dan fauna serta satwa yang dilindungi di habitat aslinya. Jadi Hutan Mayung Merapun ini kita sudah lengkapi dengan trekking, ya, di mana trekking ini sudah kita fasilitasi dengan beberapa shelter. Nah, tidak hanya shelter, di dalam shelter, di setiap shelter kita sudah sediakan papan informasi yang tentunya memberikan informasi terkait satwa dan flora yang ada di hutan ini. Kita sudah berhasil mengidentifikasi 1.000 pohon di trekking ini dan 400 pohon sudah berhasil kita labeling. Selama kami melakukan monitoring di Transek ini, beberapa jenis fauna maupun flora kita dapat temukan, termasuk fauna yang dilindungi seperti orangutan. Terus kita juga dapat melihat beruang madu. Selanjutnya kita juga bisa melihat owa, juga beberapa jenis mamalia lain yang kita dapat identifikasi berdasarkan hasil studi kamera trap. Selain itu, di Transek ini kita juga mendapatkan beberapa jenis burung yang dilindungi, ya, seperti rangkong badak, pangkaring perut putih, juga beberapa jenis raptor seperti elang hitam, elang ular bido, serta beberapa jenis raptor lain. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Hutan Mayung Merapun masih memberikan perlindungan, ya, terhadap beberapa jenis satwa liar yang dilindungi, karena memang hutan mayung ini relatif masih kondisi tutupannya masih bagus, serta bisa dapat memberikan shelter bagi satwa liar yang terdapat di dalamnya. Khususnya untuk orangutan, perusahaan telah melakukan 4 jenis metode survei. Yang pertama adalah rapid survei, yang kedua adalah transect survei, yang ketiga adalah survei sarang, dan yang keempat adalah drone survei menggunakan bantuan dari drone. Hasil studi menunjukkan bahwa kawasan Hutan Mayung Merapun memiliki nilai penting bagi keberadaan populasi orangutan, karena sebagai salah satu habitat yang tersisa di landscape Merapun, habitat ini juga memberikan shelter, ya, atau pengamanan bagi populasi orangutan, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya di Hutan Mayung Merapun. Ya, mungkin harapan dari kami sebagai masyarakat Kampung Merapun, ya, supaya kawasan ini dapat dilindungi, supaya apa-apa yang sudah kita dapatkan di sini seperti kayu obat-obatan, akar dan sebagainya dapat dimanfaatkan secara baik, bukan saja untuk orang kampung, tentunya untuk kita semua. Ya, siapapun yang mau datang ke sini silakan, supaya hutan ini dapat menjadi manfaat bagi
masyarakat di sini, terlebih bagi orang-orang yang belum datang ke sini. Dengan adanya kawasan konservasi yang kita adakan di Mayong Merapun ini, mudah-mudahan ke depan untuk menjadi pengalaman pendidikan anak-anak kita ke depan. Karena dengan adanya konservasi ini, mungkin bukan hanya anak-anak dari Merapun, tapi mungkin anak-anak dari luar yang tidak mengerti, bisa mereka ke sini mengetahui apa manfaat dari konservasi itu. Jadi harapan kita mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini menambah semangat mahasiswa, semangat masyarakat supaya mendukung kegiatan konservasi ini. Kami berharap masyarakat Merapun supaya Triputra Group ini benar-benar memperhatikan kawasan konservasi ini supaya menjadi kebanggaan masyarakat Merapun. Saya berharap bahwa pembangunan kawasan konservasi di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit ini yang luasnya sekitar 600 hektar menjadi model hubungannya dengan bagaimana kita melindungi dan mengkonservasi biodiversity flora fauna yang ada di dalamnya. Harapan lain adalah kawasan ini juga mempunyai multiguna atau multifungsi untuk para pihak lainnya, untuk kegiatan penelitian, untuk kegiatan pendidikan maupun untuk pengembangan wisata. Namun sebetulnya kami mendesain kawasan ini punya tujuan besar, yaitu kawasan hutan Mayong Merapun ini sebenarnya berada di hulu Sungai Mayong. Jadi kalau kawasan ini bisa kita konservasi, harapannya kawasan ini juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan mensuplai air bersih, manfaat buat masyarakat di sekitar maupun buat perusahaan sendiri. Jadi sebetulnya kami membangun kawasan konservasi ini tujuannya selain untuk melindungi keanekaragaman hayati, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan pendidikan maupun pengembangan wisata, juga untuk melindungi tata air. Jadi harus diingat, saat kita melindungi kawasan hutan, sebenarnya kita sedang melindungi kehidupan kita sendiri. Salam lestari.